Oke, sembari kita nunggu UKM-UKM yang masuk, aku mau nyapa dulu nih penonton-penonton yang udah join di live-nya DK_Usakti. Gimana nih kabarnya semuanya? Halo, Pak Catur. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat karena emang masa pandemi ini kan belum berakhir ya. Jadi kita harus tetap stay safe dan tetap menerapkan 5M dan uh, tetap menerapkan protokol kesehatan juga. Sekitar 4 menit lagi kita akan mulai ya live-nya. Dan aku mau ingetin lagi buat kalian yang mau pengen nanya-nanya nih tentang UKM-UKM yang bakalan aku wawancara hari ini, bisa langsung komen aja di kolom komen, nanti aku bakalan langsung tanyain ke narasumbernya. Halo, selamat malam semuanya. Oke, kira-kira 1 menit lagi kita bakalan mulai nih podcastnya. Kita tunggu kamu UKM-nya dulu ya. Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Balik lagi nih di acara podcast Biduan, bincang dengan Dewan Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, kali ini kita masuk episode kedua di mana gak beda-beda jauh sih dari episode pertama karena kita masih dalam satu bidang, yaitu bidang kerohanian. Nah, sebelum masuk, aku mau perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Chanindita Bivoti Arsy, biasa dipanggil Canin, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 19 yang akan menjadi MC pada hari ini untuk acara podcast Biduan. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya nanti tentang UKM-nya bisa langsung komen di bawah dan nanti aku bakalan tanyain langsung ke narasumber kita. Nah, aku sebelumnya mau nanya nih, kemarin itu kan kita kan dalam bidang kerohanian ya. Di UKM itu bidang kerohanian ada 5 UKM. Kemarin episode pertama itu kita udah podcast bareng IHT, Trishi, dan Damasena. Kira-kira nih kalian ada yang tahu gak nih aku bakalan live bareng siapa pada hari ini? Coba dong yang tahu komen. Pengen lihat nih antusias gak sih penonton-penonton pada hari ini? Karena akunya udah semangat banget dan gak sabar banget nih. Oke deh, kita langsung aja. Tanpa lama-lama kita langsung aja nih undang UKM-UKM-nya. Sebentar kita tunggu mereka nge-accept dulu. Halo. Halo. Kita tunggu dari, ini perwakilan dari Potri ya? Iya, betul Oke, kita sekali. tunggu perwakilan dari OKKT sebentar ya, Bang. Oke, santai. Gimana nih sebelumnya, gimana nih kabarnya nih, Bang? Sorry apa tadi? Gimana nih kabarnya? Oh, baik. Oke, Sehat-sehat. hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol aja nih, Bang. Ngobrol-ngobrol santai, jadi jangan terlalu kaku dan sebisa mungkin Santai. kayak kita like a best friend aja, right? Alright. Oke, sebentar. UKKT. Ini. Oke. Kira-kira gimana nih, Bang? Kegiatan selama pandemi nih. Udah masuk tuh. Oke, aku Selamat. langsung aja nih ya. Ya, boleh. Oke, boleh dijawab dulu nih, Bang. Gue pikir mau yang ini dulu. Kalau dari gua, selama pandemi ya, di Potri, ya sebenarnya masih tetap ada sih, kayak persekutuan setiap minggunya, doanya setiap minggunya. Ya, namun bedanya ya itulah Bang. ya, karena... Maaf. Oke. Sebentar, aku mau pembukaan dulu nih. Maksud aku Oh tadi iya, boleh. ini sih kegiatan
pribadi abang aja tadi buat pembukaan. Oh, Gitu. gua. Oke, aku sapa dulu nih teman-teman di rumah. Halo, apa kabarnya semuanya? Kita hari ini bakalan Yuk. podcast bareng UKM Potri sama UKKT. Nah, di sini udah ada Bang Erto sama Bang siapa ya? Yohanes. Bang dari Yohanes. Potri. Oke, Bang Yohanes. Yohanes. Boleh dong tolong biar penontonnya pada kenal, bisa dong dikenalin dirinya dulu. Bisa dari Bang Erto mungkin kenalan. Halo teman-teman semua, gimana nih Halo. kabarnya? Udah Baik, pada bosan ya baik. di rumah ya? Bosen banget pastinya dong, pengen masuk ke kampus karena kangen banget sama temen-temen juga. Udah rebahan setahun kan di rumah. Iya bener banget. Oke. Cuma nge-TikTok, Instagram, TikTok. Iya benar. Kira-kira Bang Erto ini dari fakultas apa sih? Dan angkatan berapa? Mungkin kenalan dulu kali ya buat Iya. teman-teman. Nama Erto dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Kalau jurusan sih jurusan Geologi angkatan 2018. Oke, halo Bang Erto. Kira-kira kesibukannya selain kuliah tuh apa sih Bang di rumah? Waduh, gabut nih selama liburan. Main TikTok nggak? Enggak lah. Oh Enggak enggak ya, lah. kalau main TikTok kita bisa follow-followan nih tadinya. Kalau semua yang main nggak ada yang nonton dong. Nah, oke. Coba kita ke Bang Yohanes mungkin ya. Boleh diperkenalkan dirinya Bang? Gua Yohanes dari Sipil Trisakti angkatan 2017. Oh, 2017. Oke, kira-kira apa aja sih kegiatannya di rumah selama pandemi ini selain kuliah, Bang? Kadang sih nggak selalu di rumah sih. Maksudnya masih kadang Nongkrong keluar-keluar ya, Bang? juga lah. Iya, nongkrong lah istilahnya. Atau nggak juga kadang ya nongkrong persekutuan juga kadang gitu kan, gereja masih. Karena udah ada yang onsite, ada yang gereja. Oke. Nah, aku mau jelasin dulu nih. Untuk live hari ini bakalan di-share juga di YouTube dan di Spotify DKU_Sakti. Jadi buat kalian yang nggak sempat nonton live-nya, bisa nonton langsung di YouTube-nya dan dengerin langsung di Spotify-nya. Nah, nanti di akhir acara itu kita bakal nadain kuis nih. Gimana? Seneng nggak sih kalau misalkan cuma rebahan doang sambil nonton live, terus jawab pertanyaan yang nggak susah-susah banget lah. Tiba-tiba dikirimin duit nih dari DKU. Seneng banget kan pasti. Nah, caranya nanti di akhir acara kita bakalan post pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan UKM, UKKT sama Potri. Dan kalian jawabnya dengan cara komen di postnya itu dan tag 3 teman kalian buat ikutan juga kuisnya supaya rame gitu. Dan kita bakalan umumin pemenangnya itu pada setiap hari Rabu. Jamnya random sih sepertinya ya. Makanya kalian itu wajib banget follow dulu Instagramnya DKU dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga follow juga Spotify-nya DKU karena di situ banyak banget informasi-informasi lebih lanjut tentang UKM yang ada di Trisakti. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita masuk aja kali ya. Tadi kita udah perkenalan dan mungkin teman-teman juga pada nggak sabar banget nih pengen dengerin apa sih UKM Potri sama UKKT itu. Oke, gimana kalau dari Bang Yohanes nih, boleh diceritain nggak profil singkatnya tentang UKM? Kan mungkin banyak maba-maba dan mahasiswa yang masih belum tahu nih Potri itu apa dan berdirinya kapan gitu. Coba boleh diceritakan Bang. Oke. Ya jadi Potri ini udah, ya Potri itu singkatannya apa sih? Itu Persekutuan Oikumene Universitas Trisakti gitu kan. Jadi Potri ini udah berdiri lama gitu, udah dari tahun 70-an. Jadi ya tahu lah ya, mungkin dari masa-masa orang tua kita udah sudah ada Potri gitu kan. Dari masa-masa tua. Tapi bersyukur gitu kan, dari zaman itu sampai sekarang masih ada gitu Potri ini. Sampai sekarang ini. Nah, jadi itu sebenarnya persobat ini terbuka gitu untuk semua Kristen gitu kan. Jadi itu nggak, kan banyak ini kan aliran-aliran gereja, tapi
itu terbuka untuk semuanya. Jadi semua pun boleh sama-sama bersekutu beribadah juga gitu. Itu sih singkatnya dari profil. Oke deh. Kita udah dengerin profil singkat dari Poetry. Coba kita ke Bang Erto nih. Ayo Bang, coba tolong diceritain profil singkat dari UKM UKKT. Oke, ya buat teman-teman yang lagi nonton ya, pasti pada nanya kan, ya, tadi Putri itu apa, UKKT itu apa. Nah, kalau UKKT sendiri itu Unit Kerohanian Katolik Trisakti. Nah, di sini teman-teman bakal ada berbagai kegiatan di seputaran kegiatan Katolik. Nah, gimana nih buat teman-teman yang berkeyakinan lain? Bisa gabung nggak? Nah, bisa banget teman-teman. Jadi kita tuh istilahnya terbuka untuk semua lah. Teman-teman yang mau bergabung bersama kita boleh. Mau dari berkeyakinan A, B, C. Ya udah kita bareng sama-sama rembukin mau buat suatu kegiatan. Ya udah kita buat bareng-bareng. Intinya di sini kita melandaskan pada asas kekeluargaan. Nah, teman-teman, untuk usia dari UKKT sendiri itu lumayan bukan usia pubertas lagi ya. Sebenarnya udah tua lah. Itu kira-kira ada 38 tahun. Oke, udah lama juga ya Bang. Udah lumayan sih, udah mendekati inilah dewasa. Iya. Nah, untuk lokasinya sendiri itu di depan gerbang yang di samping Universitas Tarumanegara, itu di bagian kanan waktu pintu masuk. Mungkin profilnya segitu dulu kali ya buat teman-teman. Nanti kalau udah tahu semua jadi nggak kepo dong sama ini. Nah, oh iya bener banget nih. Nah, Agak dari kita ya nggak sih? Iya. Bisa cek-cek di Instagram. boleh tuh, boleh banget. Nah, ternyata aku baru tahu nih kalau misalkan unit kegiatan Katolik sama Kristen ini tuh bisa ini ya Bang, joinin sama semua agama. Nggak tergantung dari agama tersebut aja gitu. Bisa. Bisa. Oke deh. Kira-kira nih kemarin itu kan kita ada ini ya Bang, ada Hari Paskah sama kenaikan Isa Al-Masih. Nah, dari UKM kalian ini tuh cara menyambutnya itu gimana sih hari-hari besar ini? Apakah ada kegiatan secara offline, secara online, atau gimana nih Bang? Boleh diceritain nggak? Bang siapa nih? Oke, tadi udah Mungkin dari Bang Yohanes, mungkin sekarang boleh dari Bang Erto nih. Untuk acara pasca kemarin, UKKT nggak mengadakan kegiatan online dengan berbagai pertimbangan sih. Yang pertama itu masih banyak yang masih bersama keluarga juga kan teman-teman. Nah, tapi kan di Katolik itu ada sebelum Paskah itu ada beberapa rangkaian lagi 40 harinya. Seperti yang pertama itu kalau teman-teman Katolik udah relevan sih istilah-istilah kayak gini, misalnya Rabu Abu, terus setelah itu ada Minggu Palma. Nah, itu dari UKKT sendiri tetap ngefasilitasi teman-teman, misalnya nge-share Zoom yang diadain oleh misalnya dari gereja katedral. Nah, UKKT ini jadi pentara buat nyampein informasi ke teman-teman yang lain gitu. Dan juga nge-share renungan harian dan juga berbagai macam yang berkaitan dengan perayaan Paskah lah gitu. Intinya UKKT tetap memfasilitasi teman-teman dalam perayaan-perayaan besar seperti Paskah kemarin. Oke deh. Coba kita dengar dari Poetry gimana nih Bang. Dalam hari-hari raya gitu ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang rutin yang biasanya kita offline itu pasti ada kan kegiatan offline yang diadain buat hari-hari besar. Sekarang kan offline, gimana nih Bang pendapatnya tentang hari-hari raya? Kita sih memang biasanya kan kalau pasca itu kayaknya di tempat gitu kan, kayak di gedung D misalnya biasanya gitu kan, atau kalau pernah dulu itu di lapangan di kampus juga lah intinya gitu kan. Nah tapi karena online gini ya kita nge-zoom gitu. Nah mumpung nih sebenarnya kemarin kan udah pasca kan, tapi kita baru ngerayain bareng nanti tanggal 12 April ini. Jadi teman yang bisa bisa luang waktu juga nanti kita bisa di kali. Bang, maaf, ini putus-putus suaranya. Ya nggak sih Bang Erto?
Atau dari Ya, Chandra putus. aja? Iya, putus-putus. Sudah masuk? Halo, udah Tes, tes. masuk Bang. Coba boleh diulang nggak Ya, Bang? Tadi putus-putus nih. oke, oke. Ya, jadi tanggal 12 April ini kita ada Paskah nih untuk merayakan kembali Kristus yang bangkit itu kan. Nah, jadi buat teman-teman bisa atur jadwalnya, bisa di booking dulu jam 4 sore nih, kan lagi liburan juga kan. Jadi jam 4 Oke. sore kita bisa sama-sama beribadah. Itu sih paling ya. Oke, itu kira-kira kegiatannya tuh via apa nih Bang? Via Zoom atau gimana? Oh, via Zoom nanti, via Zoom. Jadi nanti bakal dikirim linknya di Zoom. Di IG Potri ada juga bakal dikirim juga sih lewat Line, lewat WA yang di grup Potri biasanya. Gitu. Jadi, teman-teman Dan bisa- kira-kira kalau misalkan kira-kira kalau misalkan ada anak-anak yang bukan dari UKM Potri nih, apa bisa? Terus caranya gimana sih kalau mau ikutan acara-acara tersebut? Oh, kalau dari luar ya nggak apa-apa. Boleh ikut aja langsung link Zoom-nya nanti bakal dikirim di IG-nya. Jadi bisa klik aja nanti di bio-nya gitu kan, langsung masuk aja nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama Oke. beribadah. Oke Gitu. deh. Mantap. Oke. Mau masuk? Boleh, Erto? Join nggak? Gabung boleh dong ya. Boleh nih ntar kita sharingin sharing-sharing. UKT. Ntar kita Iya. join lah ya UKKT sama Putri. Collab ya Bang. Collab. Sama-sama ibadah nggak Oke. apa-apa kok. Iya benar sih. Oke, kita tadi udah bicara tentang kegiatan. Nah, aku mau tanya nih, apa aja sih prestasi-prestasi dari UKM Poetry sama UKKT dari sebelum sama sesudah pandemi ini? Kira-kira apa aja gitu, Bang? Ayo, siapa yang duluan nih? Mungkin dari Anes dulu kali ya. Oke, ganti-gantian aja nih. Gantian ada. Apa ya, prestasi sebenarnya kami nggak begitu banyak sih ngomongin tentang itu sebenarnya. Jadi memang yang lebih kembali sih yang lebih diutamain ya bagaimana relasi sih sebenarnya, relasi antar jemaah pengurus juga gitu kan. Jadi ya paling sih sebenarnya lebih ke ini sih kegiatannya aja gitu kan yang memang paling sering. Mungkin kadang-kadang kalau ada retret tiap tahun, tapi karena online sih jadi sulit. Paling kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Oke. Kira-kira kalau lomba gitu-gitu ada nggak sih, Bang? Sejauh ini sih belum ada lagi sih, belum ada. Gitu. Oke. Kita udah dengar dari UKM Poti, coba kita ke Bang Erto nih. Gimana nih, Bang? Tentang prestasi dari UKKT itu sendiri. Untuk prestasi dari UKKT sebelum sama sesudah pandemi itu mungkin sama seperti Putri juga ya. Cuman dulu berapa bulan sebelum pandemi ini datang, itu UKKT sempat ngikutin ada perlombaan dari luar juga kan. Ada perlombaan buat UKKT ini dapat juara 2 untuk perlombaan Mazmur yang diadakan oleh PMKJ Unit Barat dari Katedral kemarin. Nah, untuk selama pandemi ini belum pernah ikutin lomba sih. Kembali lagi sama seperti yang di Putri juga tadi, itu istilahnya di sini bukan menjadi siapa yang paling hebat gitu ya. Kita itu mengedepankan kekeluargaan. Nantinya kalau ada satu orang yang lebih tahu, lebih hebat, ya udah dikasih tahu ke yang lain gitu maksudnya. Jadi saling belajar aja lah gitu. Maksudnya untuk prestasi apa segala macam itu kalau di UKM kita itu ke nomor sekian lah. Dalam artian bahwa yang penting saling berbagi. Kalau ada yang kurang teman lain, udah teman-teman yang lebih tahu atau lebih istilahnya lebih hebat lah kasih tahu ke teman-teman. Kan itu kan dari berbagai jurusan juga kan, nggak satu jurusan juga. Jadi saling berbagi, misalnya ada kesusahan apa segala macam. Nah intinya di sini kita keluarga, bagaimana misalnya seorang kakak menjaga adik dan seorang adik bagaimana kalau ada masalah ke kakaknya, istilahnya gitulah pokoknya kekeluargaan lah intinya. Jadi memang prestasi itu bukan yang utama lah ya. Iya. Gitu. Iya sih benar banget, apalagi kita kan di masa pandemi gini ya, kayak apa-apa tuh terbatas banget, kayak udah
nggak tahu mau ngapain lagi, kayak emang bener-bener udah harusnya stay aja di rumah gitu kan. Benar Nah, benar. iya pasti pada bosan kan, ya nggak sih Bang? Iya bosan, rebahan setahun bosan pasti. Oke deh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang prestasi. Aku mau nanya nih tentang apa aja sih program kerja atau perbedaan program kerja dari sebelum sama sesudah pandemi nih. Kira-kira ada apa aja tuh Bang? Boleh diceritain dari Bang Erto. Program kerja sebelum pandemi. Sebelum sama sesudah nih perbedaannya. Boleh disebutin terus Perbedaannya. nanti Abang jelasin perbedaannya itu apa. Gitu. Gimana ya buat UKM saya sendiri, yang pertama juga saya apresiasi juga ya, maksudnya dalam keadaan begini tetap ngadain kegiatan, cuman perbedaannya itu mungkin mekanismenya gitu. Yang dulu kan online, offline, offline, nah sekarang kan online ya, tentu misalnya dari pembuatan perizinnya udah berbeda kan, yang dulu kita harus ke gedung M atau segala macam, sekarang kan lewat via email kan udah ini kan, dari rumah sambil rebahan kirim selesai kan, dapat kegiatan. Nah mungkin itu sih maksudnya perubahan kulturnya gitu, perubahan kultur dari yang kita offline ke ini, menurut saya sih sangat ngaruh juga sih buat semangat panitia. Nah untuk prokernya sendiri itu selama masa online ini kita udah berhasil ngadain secara online. Yang kemarin itu yang baru-baru dia itu Natal secara online itu diadain di Zoom, lumayan juga sih yang ikut. Maksudnya antusiasme dari teman-teman juga luar biasa sih, hebat. Itu kalau boleh aku tanya, itu gimana tuh Bang Natalan via Zoom? Kayaknya seru tuh. Coba dong boleh diceritain. Kira-kira prokernya tuh kayak gimana? Ini nih buat kemarin teman-teman misalnya, jadi kita itu sistemnya kayak ada yang ada yang live session, terus ada yang kita nge-play record gitu. Kita udah rekam, misalnya ada rekam paduan suara, nanti pada saat harian nanti jadi masuknya tuh kayak pementasan gitu tiap mata acara. Misalnya ini ada, setelah ini ada mata acara dance misalnya, nanti di play. Terus kemarin juga sempat ada komedi gitu. Nanti itu ada live session. Jadi kayak semacam nonton YouTube gitulah istilahnya. Pokoknya keren. Tapi teman-teman kalau mau bergabung, inilah. Ini seru banget. Kira-kira itu tuh kegiatannya cuman tertentu aja gitu Bang via Zoom, atau ada ininya di YouTube? Mungkin dari YouTube UKM Abang sendiri, dari UKKT gitu, atau via Zoom aja? Oh, untuk sekarang kita masih di via Zoom, cuman lihat perkembangan ke depan juga ya. Karena online kayak gini kan peran media itu sangat penting juga. Mungkin akan dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Oke deh, seru banget aku dengernya. Coba dong aku mau denger dari Bang Yohanes, selaku perwakilan dari Potri. Oke. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama teman kita tadi dari UKT. Ya selama pandemi ini kita memang lebih ini kan, memang pakai Zoom, pakai online. Jadi untuk prokernya sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Setiap minggunya tadi kan kita kayak persekutuan doa setiap hari Rabu. Itu kayak dari semua jurusan gitu, ada 13 jurusan. Tapi ya mungkin yang datang ada beberapa sih yang nggak datang gitu kan. Tapi ramai, ada FKG, ada FK gitu kan, dari TL yang dari kampus jauh. Jadi sama-sama datang berkutu dan doa gitu kan. Dan hari Jumat juga setiap Jumat tetap ada gitu. Cuman membedakannya itu ya dulu kan kita ambilnya kayak karena di offline, jadi kita kalau hari Jumat itu misalkan jam-jam sholat Jumat, nah itu kita ambil aja situ kan. Tapi karena sekarang jam belajar juga agak gimana gitu ya, jadi kita ambilnya jam sore gitu, kayak jam 5 setelah kuliah gitu sih paling. Kemarin ya bersyukur Natal udah juga dilakuin kan bulan Januari kemarin gitu. Sama-sama sih ibadah juga gitu. Nah, untuk Potri ini Natalnya sama kayak UKKT atau gimana Bang? Kan kalau UKKT kan kemarin katanya diadain juga nih acara via Zoom. Kalau Potri gimana? Via Zoom juga kalau kita kemarin. Via Zoom juga kita ibadah gitu kan. Kayak ya ibadah sih, kayak ibadah biasa gitu. Ada pujian, ada firman Tuhan kembali.
gitu. Hmm. Sama kok. Itu kalau misalkan acara-acara kayak gitu dari luar boleh ikut nggak sih Bang? Atau dari cuman UKM itu aja? Oh Anggota-anggotanya dari BP-nya gitu. boleh, boleh ikut juga. Oh ya, kemarin itu juga kami sudah ada ya seminar tentang pacaran juga kemarin itu di online ini. Itu cukup banyak juga sih antusiasnya gitu yang ikut sampai ratusan loh yang salah. Bahkan Wih. sampai pakai YouTube karena nggak mencukupi gitu di Zoom. Oh iya, benar. Oke deh. Tadi kita udah bicara tentang program kerja yang mungkin banyak banget lah ya keterbatasannya, tapi masih dapat antusias juga nih dari anggota-anggotanya. Sekarang kita masuk ke apa aja sih kendala selama pandemi ini? Mungkin dari kendala dengan apa ya, susah ketemu atau perbedaan waktu kalau misalkan kita lagi mau rapat atau apa gitu. Coba dari siapa nih? Atau ada yang mau jawab dulu? Bebas. Ya udah kalau bebas, coba ada yang mau bersuara duluan gak nih? Kita ngobrol santai aja ya, Bang, jangan tegang-tegang. Halo, Bang Yohanes, Nanti putus-putus. aduh, mau like aja. Oke, mungkin boleh dari Bang Erto dulu. Mungkin kendalanya apa ya? Sepele sih, cuman ngaruh banget. Misalnya ada rapat nih ya, ada juga lah dari internal dari BP ada rapat terus buat jokes itu kan. Kayak misalnya ada apa yang dengar gitu nggak nyambung gitu jadi cringe. Oh iya bener itu rawan banget sih, itu sering banget ya Itu kejadian. malu sampai ke ubun-ubun itu mah. Iya bener kayak nggak masuk aja gitu, kayak kurang seru gitu ya Bang. Iya kurang kurang masuk. Nah buat selama ngadain broker nih yang paling ngaruh sih buat apa ya nentuin jam jam pelaksanaan. Soalnya kan ada teman-teman yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Barat. Jadi agak susah sih buat rundingin. Misalnya mau jam 7 Indonesia Barat, nah Indonesia Tengah kan udah jam 8 ya, Indonesia Timur udah jam 9. Jadi agak susah juga sih ngambil keputusannya. Gimana ya? Iya. Kalau terlalu cepat juga teman-teman yang Indonesia Barat kesorean gitu. Emang Jadi, kalau boleh tahu Bang Erto dari wilayah mana nih? saya dari timur, dari Flores. Oke, cukup jauh ya Bang. Itu berarti itu kendala juga nih buat ikut. Kemarin waktu pelaksanaan setengah periode kemarin masih di sana kan, tadi koordinasi dengan teman-teman juga agak susah. Oke, mungkin masalah sinyal juga ya Bang. Ya itu paling fatal sih masalah sinyal. Misalnya masih ada acara kayak gini nih, terus tiba-tiba di tengah acara langsung zoom gitu, itu fatal sih. Iya bener. Emang sih kayak aduh udah capek banget deh kalau ngomongin pandemi, kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya Bang. Iya, pokoknya aduh semoga cepat kelar lah ini corona. Iya, amin. Ya Allah, pengen banget gitu, udah pengen cepet-cepet masuk ketemu temen-temen. Oke deh. Coba kalau dari Bang Yohanes gimana nih? Iya, jadi sama lah, kita mengalami semua. Nah, apalagi tadi juga kan kendala internet, tadi sinyal jelek. Nah, itu dari alami pribadi tadi kan. Itu masalah yang cukup fatal sih. Jadi, iya, bener. keluar masuk Zoom, gitu kan, misalnya. Jadi kadang kalau misalkan lagi ibadah nggak nikmatin, gitu kan, misalnya. Oh iya. Terus, kalau kendala juga sih sebenarnya, kayak komunikasi juga sama sih, sulit gitu kan. Kayak entah mungkin kayak ada yang kesibukan masing-masing juga kan, karena online tugas makin banyak. Nah, jadi iya benar. Kadang jadi pusing dengan ya ngurusin tugas lah, kelompok juga, bahkan kelompok online sendiri kan, kelompok online nge-zoom juga, jadi sulit juga. Iya gitu. Kadang benar sih. jadinya slow respon sebenarnya, meskipun online tapi slow respon, agak aneh ya. Padahal kendalanya. Oh iya itu.
Itu berarti kayak gitu di setiap organisasi ada yang kayak gitu kayaknya bang. online tapi nggak di-read ya. Udah Iya benar-benar. nggak mau respon. Nah itulah kendala yang terjadi di sama-sama kita. Jadi oh ya sama Kayak semangat padahal ya. gitu. Jadi kita sulit buat Iya. berbagi semangat itu karena online ini. Kalau ketemuan kan bisa samperin ke kosan, gini kan. Tapi kalau sekarang sulit sih paling. Oke, kira-kira Bang Yohanes di wilayah mana nih? Kan kalau tadi Bang Erto di wilayah timur, Bang Yohanes di mana? Di lingkungan Aceh lah, Jakarta. Oh, masih di Jangan Jakarta. Jakarta. Wilayah barat lah ya. Masih aman lah ya, Wilayah Bang. barat. Gimana Masih, kemarin Bang. kena banjir nggak nih? Enggak. Oke, aman lah ya. Aman, Bang aman. Ertos gimana? Ada ini nggak kendala nggak di Flores? Paling kemarin jaringan sih yang paling ini sih susah. Kayak nggak ada ini kan, nggak ada banjir atau nggak ada apa kan, Bang? Masih safe gitu. Aman, masih safe, puji Tuhan. Oke deh. Tadi kita udah bicara tentang kendala, dan aku sekarang mau tanya nih, target apa sih yang selama pandemi itu tertunda atau belum bisa terrealisasikan dari UKM-UKM Potri dan UKKT? Kayak mungkin kegiatannya yang harusnya ada setiap tahun itu diadakannya rutin, tapi pas pandemi ini tuh kita tuh susah ngadainnya gitu. Coba boleh diceritain nggak dari Bang Yohanes deh sekarang? Oke. Ya kalau dari kami ya berjalan, cuman ini sih jadinya kemarin tuh susah untuk ketemuan dari panitia-panitianya gitu kan. Jadi kayak ketunda-tunda sih. Sebenarnya mungkin contohnya Natal deh. Natal harusnya kan rencananya tuh udah ada di bulan ya Desember lah sebelum ujian gitu kan. Tapi keundur-undur jadi ke Januari. Ya masih bisa sih. Cuman itulah karena sulitnya ketemuan dan jaringan segala macam lah ya, koneksi dan semangatnya juga sih sebenarnya untuk berjuang. Terus juga ya itu sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Sebenarnya tetap berjalan, tapi agak ngaret. Dan sekarang kan lagi persiapan untuk regenerasi untuk pengurus baru. Nah ini juga masih agak undur-undur dikit nih untuk persiapannya sih. Gitu. Maksudnya gimana nih Bang untuk pengurus baru? Apakah udah ada pergantian pengurus atau gimana nih? Aku nggak ngerti. Boleh dijelasin aja. Jadi ini lagi gumulin sih untuk orang-orangnya yang kembali meregenerasi ini kan yang bakal jadi pengurus barunya gitu kan. Lagi dipersiapkan. Cuman memang kadang lagi dikumpulin ya. Memang karena ini jadi kadang mundur-mundur juga sih. Jadi kadang kurang banget depannya. Iya benar-benar. Oke, coba ya kalau aku mendengar dari Bang Erto boleh. Target yang tertunda sih pertama itu pasca kemarin ya. Itu proker kita yang tertunda yang sebenarnya tiap tahun tuh kita rutin ngadain, biasanya itu di gedung D lantai 8. Itu bareng kita ngadain pasca bersama di sana. Dan juga tahun ini melihat berbagai pertimbangan juga sih dari teman-teman PPH. Ya udah kita buat tahun ini kita tugasnya memfasilitasi aja gitu buat selama rangkaian perayaan pasca ini gitu. Buat yang lain sih masih dalam perencanaan gitu. Semoga aja terlaksana nanti. Oke deh, amin. Terus tuh kayak setiap acara-acara hari besar gitu, apakah dari UKM Potri sama UKKT itu selalu diadain acara kayak kita kayak berdoa bareng atau gimana nih Bang? Kayak acara-acara besar dari agama kalian gitu. Buat acara-acara siapa dulu nih? Gak apa-apa, santai. Ya udah Canin aja dulu deh. Enggak dari terserah nih, dari siapa dulu yang mau ngejelasin? Dari Bang Yohanes dulu kali ya. Oke, boleh. Ayo sok Bang. Iya, jadi kalau
Ya selama ini sih masih terus ini sih kayak ibadah juga sih. Kita sama-sama ibadah bareng juga gitu. Ada ibadah bareng selama Natal, Paskah. Ya kadang untuk follow up-nya itu setelah Natal atau Paskah itu ya kayak ada kelompok-kelompok gitu sih. Kayak persekutuan anak-anak gitu kan. Berapa orang. Itu kelompok kecil sih kayak sama-sama belajar bareng juga. Itu untuk kadang-kadang sih follow up-nya gitu. Ya tapi tetap sih kita masih adain Natal, Paskah biasanya. Oke. Jauh. Tapi gimana sih Bang? Kayak ada nggak sih anggota-anggota yang tadinya selama offline itu aktif, terus pas udah pandemi dia kayak jadi pasif atau dia jadi kayak susah gitu dicari-carinya gitu? Ada nggak Bang? Ada sih, ada. Jadi ya itu yang kita sedihkan gitu kan pasti. Kita sedih, kenapa ya kok sulit gitu kan untuk dikontak. Padahal ya kan sebenarnya kan kembali kan kita dalam potri sebenarnya kan kita istilahnya ya bukan kerja kan, tapi kita melayani. Nah cuman sedih kenapa? Karena pandemi relasi jadi agak berkurang dan sulit untuk komunikasi gitu kan. Padahal kan relasi itu yang utama kan. Kita sama tubuh atau tubuh gitu kan istilahnya gitu. Oke, ada nggak sih solusi dari Abang biar anggota-anggota dan badan pengurus Abang tuh semuanya jadi aktif gitu? Apa nih yang mau Abang terapin biar mereka tuh kayak ngeluarin semua ide-idenya buat bikin kegiatan-kegiatan yang baru atau apa gitu Bang dari Poetry sendiri? Kalau yang lagi digerakin untuk ini sih kayak apa kembali ya kita pertama ketemuan dulu kan sharing juga sih sharing dulu kan kayak kembali pasti karena makin turun gitu kan ngobrol dan kembali sih bagi semangatnya juga dengan orang-orang yang lagi semangat juga dan mungkin yang paling penting komunikasi itu sebenarnya kayak dari gua mungkin belajar komunikasi ke teman-teman yang lain karena kan jangan cuma di grup aja kan saya kayak tanya kabar segala macamnya itu hal simpel sih tapi kadang nggak dikerjain ya kan? Iya benar. Simpel telepon ngobrol itu hal simpel dalam relasi cuman hal simpel kadang nggak dikerjain Iya. gitu. Iya benar. Balik lagi ke diri kita masing-masing ya Bang. Cara nanggepinnya gimana? Benar. Coba aku mau denger dong dari Bang Erto nih. Gimana nih Bang? Buat anggota-anggota dan BPH-BPH-nya kira-kira ada kendala nggak nih? Buat kendala anggota BPH ya, boleh diulangi lagi nggak, Sanin? Putus-putus. Ini udah jelas belum? Udah. Selama pandemi nih, kayak mungkin dari acara dulu kali ya, dari acara-acara besar yang tadinya kita ada ini setiap tahun, terus dari anggota-anggota dan BPH-BPH-nya itu sendiri tuh ada yang tadinya aktif, terus sekarang selama pandemi itu jadi pasif atau hilang-hilangan. Itu tuh gimana tuh Bang, pendapat Abang? Dan cara ngebangkitin anggota dan BPH-BPH Abang supaya tetap antusias gitu ikut kegiatan-kegiatan dari UKKT itu sendiri. Ya, kalau dari saya sendiri sih sebagai koordinator dari teman-teman anggota ini ya, anggota di bawah saya. Jadi bukan dibilang aktif sih kalau menurut saya, mungkin hilang kabar aja gitu kan. Mungkin di chat hari ini buat ngejalanin satu job test gitu, terus yang sebenarnya itu deadline-nya besok, tadi nggak keurus kan. Mungkin yang paling penting sih di sini berkomunikasi gitu. Nah kalau misalnya berhalangan dikasih tahu, nanti bisa di backup oleh teman-teman yang lain. Tadi semua acara itu masih berjalan lancar. Nah buat teman-teman BPH yang nggak aktif sih, kalau dari saya sendiri sih tidak ada. Cuman mungkin ada beberapa kendala yang membuat teman-teman BPH itu hilang kabar. Mungkin ada yang masalah jaringan, terus ada yang fokus kuliah juga kan, dan juga kita harus mengerti juga kan kondisi kayak gini itu pasti orang pada bosan juga sih ngecek HP mulu, nggak mungkin ngecek HP mulu kan gitu. Jadi ya dari
kita sendiri sih sebagai koordinator ya banyak-banyak ngerti lah gitu buat teman-teman. Dengan pertimbangan bahwa kita tetap mencari backup gitu buat ngejalanin tugas yang telah diberikan tersebut buat teman-teman yang jalanin acara gitu. Oke, yang penting ada komunikasi ya nggak sih Bang? Iya, yang Semua paling acara, penting iya, komunikasi. iya semua acara tuh bakalan lancar kalau ada komunikasi. Iya sih, benar. Benar-benar. Oke. Tadi kita udah bicara tentang target, sekarang kita, aku mau nanya tentang perencanaan UKM ke depan nih, kira-kira mau bikin gebrakan apa sih? Atau ide-ide apa nih yang bakalan dimunculin buat menambah, apa ya, nilai dari UKM Poetry dan UKKT sendiri? Boleh coba dari aku tunjuk atau ada yang mau langsung bersuara nih? Bebas. Kayaknya mesti ditunjuk deh. Oke, dari Bang ini deh, Bang Erto gantian. Buat rencana ke depannya ya, yang paling dekat itu ada ngadain webinar. Nah, untuk judulnya nggak boleh dikasih tahu ya, biar teman-teman kan. Buat teman-teman yang hadir di sini nanti join ya, tetap cek IG UKKT ya, nanti bakal ada webinar gitu. Intinya bakal ada webinar lah. Terus kedepannya target yang ingin dicapai itu di UKKT itu ada namanya fellowship. Nah, fellowship ini biasanya itu diadain buat semacam buat ngerayain teman-teman yang baru masuk, mahasiswa baru masuk gitu kan. Nah, harapannya semoga nanti bisa terlaksana nih fellowship, karena momennya ini sih, soalnya kan harus butuh offline juga kan, gitu. Tadi semoga nanti bisa tercapai itu, karena pertimbangannya kita juga kalau kita misalnya ngadain secara online kayak kering gitu aja sih. Iya benar-benar, benar banget. Nggak terlalu Malah sesama teman-temannya itu nggak terlalu masuk gitu ya. Beda kan kalau secara online itu sih. Dan juga ajang kenalan juga sih buat teman-teman yang lain. Nanti kan pasti dari situ mungkin ada yang lirik cewek, cowok atau gimana, banyak juga kan ya, tahu lah kayak gimana. Oke, buat fellowship sendiri itu diadainnya kalau misalkan open recruitment sama open recruitment itu sama nggak sih Bang? Sama ya? Sesudah open recruitment. Oke, itu berarti diadainnya sesudah open recruitment. Ya benar. Oke deh. Kalau dari Poetry sendiri gimana nih Bang? Boleh diceritain nggak tentang perencanaan ke depan UKM? Seperti apa? Oke. Sebenarnya suatu hal baru belum tentu lebih baik kan. Jadi sebenarnya kita tetap pasti bakal kerjain yang lama. Setelah yang lama pun tetap bakal dikerjain gitu kan. Kayak ibadah, kayak persekutuan tuh itu hal yang baik. Mungkin yang bakal ditekankan ke depan itu yang mungkin difokuskan itu ya, kembali pemuritannya itu sih, pemuritan. Jadi kayak misalkan ada pemimpinnya, ada anak-anaknya gitu kan, jadi kayak kelompok-kelompok kecil lah, itu kayak pemurid. Ya sebenarnya sih bisa sampai berprint kalau masih alumni nanti kan, tapi ya itu sih yang sedang mau dikira kelompok kecil terus itu yang lagi mau dilakukan sih untuk benar-benar dijalankan sih sebenarnya, digebrak gitu istilahnya. Oke deh. Mungkin salah satunya buat menunjang kegiatan itu berlangsung kita harus punya sumber daya manusianya ya nggak sih Bang? Kita tuh butuh dukungan juga dari badan pengurus kita, dari anggota-anggota kita, ya nggak sih? Iya, dan coba dong diceritain dong kalau misalkan kalian tuh open recruitment itu gimana sih Bang? Atau semuanya itu langsung masuk aja atau ada kayak gimana nih persyaratan-persyaratan khususnya? Halo? Oke. Dari saya dulu ya. Boleh deh. Iya, boleh. Oke. Untuk open recruitment itu yang pertama pastinya buat mahasiswa baru kan, mahasiswa baru atau teman-teman yang lain yang belum sempat bergabung. Nah biasanya itu di awal tahun ajaran itu tuh kayak semacam bentuk tim kecil lah. Jadi intinya itu di tiap fakultas
dia mencari teman-teman yang beragama Katolik dan juga dia menutup konsumen teman-teman yang beragama lain untuk gabung. Nah, nanti setelah itu bakal di invite ke grup besar gitu. Untuk mekanismenya di UKT seperti itu sih bakal open recruitment. Gitu. Iya. Oh, oke deh. Coba dong dari Bang Yohanes. Gimana, ceritain dong Bang open recruitment-nya nanti gimana nih? Sama kalau kita sebenarnya. Jadi PKKMB kita masuk ke jurusan-jurusan masing-masing gitu kan. Kita kan apa itu poetry, kita bentuk satu ya itu kumpulin anak-anak yang Kristennya gitu kan. Dan akhirnya kita ajakin juga masuk ke grup gitu. Nah cuman kalau teman-teman nanti yang belum tahu IG-nya poetry apa atau belum tahu, kadang ada juga tuh kan yang nggak ke invite atau yang nggak masuk tuh. Tapi Iya, apa bener. tuh poetry? Nah jadi ya kita kembali sih Instagram kan ya, biar dan diparkan ya. Jadi kembali dari IG itu teman-teman cari grup nih. Grup kan jurusan sip. Oh, gitu. Maaf Bang Yohanes, Lari-lari ke- putus-putus. Putus-putus. Halo. Iya, putus-putus banget nih Bang. jurusannya. Halo. Halo Bang Yohanes. Halo. Oke deh. Halo. Bang, suara Canin kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya Bang Yohanes sedang bermasalah. Oke, aku mau nanya Ini nih. Apa kenapa minum Bang? boleh ya? Jin minum boleh ya? Boleh. Boleh sambil nge-fan aja. Kan kita cuma ngobrol santai nih di sini, jangan kaku-kaku banget. Sambil lari boleh juga ya? Boleh. Sambil rebahan juga boleh. Oke, Janin mau tanya nih, kan kalau open recruitment itu kan otomatis anak-anak baru nih, maba-maba baru. Nah, gimana sih cara kalian selaku ketua atau perwakilan dari UKM tersebut tuh kayak nyatuin anak-anaknya tuh biar saling kenal, biar nanti tuh kalau misalkan ketemu tuh nggak nanya-nanya, lu siapa ya gitu, kayak biar nggak bingung sendiri gitu. Coba boleh dijelasin nggak tuh dari UKM Poetry deh, aku mau dengar duluan. Itu ada Bang Aji. Halo Bang Aji. Halo Bang Aji. Ada teman dari PKT. Halo semua. Halo semuanya. Oke. Halo Bang Yohanes, bisa dijawab pertanyaan Canin nggak tadi? Tes. Ini oke deh, kita ke Bang Erto dulu ya. Mungkin sinyalnya masih belum ini nih Bang Yohanes nih, nggak apa-apa. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bang Erto. Gimana nih Bang? Sebelumnya minta ini dong, Canin, teman-teman saya dari PKT minta disapa sama Cani nih. Oh, halo teman-teman dari UKM Kegiatan Kerohanian Katolik. Halo semuanya, selamat bergabung. Jangan lupa nanti ikutin kuisnya ya. Nah, itu yang paling penting, ikut kuis ya. Iya. Oke, boleh diceritain nggak nih Bang? Atau ada yang mau Canin sapa lagi nih? Request ya? Iya, request. Apa ya? Buat lebih ngakrab gitu, pastikan harus pertama direkrut dulu. Kita siapin satu wadah dulu, dimasukin ke grup. Nah, setelah mereka dimasukin ke grup ini, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Nah, kalau misalnya offline itu, nah itu tadi kita ngadain fellowship. Nah, makanya tadi kita mati-matian buat tetap ngadain fellowship ini, karena biar lebih akrab gitu loh antara teman-teman UKKT. Karena pengalaman juga sih dari tahun-tahun sebelum kan, mungkin bukan UKKT aja ya, buat teman-teman semua juga kalau misalnya kita ngadain suatu proker online, proker offline, terus perginya ke suatu tempat gitu kan, bareng-bareng naik bis apa segala, pasti kan lebih gimana ya, pengalamannya lebih banyak juga kan gitu. Iya, benar-benar. Teman-teman yang di UKKT boleh jawab dong di kelompok pengalaman fellowshipnya gimana, biar
pada tahu juga kan. Iya nih, biar kita semua tahu nih tuh disuruh sama ketua UKM-nya sendiri tuh. Ayo dong, anggota-anggotanya pada komen biar tambah seru. Nggak jawab dikeluarin loh dari Nih, UKM. aduh serem banget nih. Abangnya galak. Oke deh, Bang, gimana Bang Yohanes? Bang Yohanes Iya. udah bisa belum sinyalnya? Kayaknya udah mendingan dikit. Oke. Ya, kalau dari Poultry sendiri, ya kita sama tadi kan, kita pasti ajak-ajak dulu mereka dalam nanti hari Rabu. Kayaknya kendala jaringan. Iya, benar-benar. Oke, Bang. Dan Zoom itu bikin kenalan gitu sih, bikin mereka turun gitu buat kenalan. Jadi kayak ngobrol-ngobrol sih, sharing dari Karum gitu sih paling kayak. Sebenarnya persetujuan juga sih, itu kan relasi sharing-sharing Iya, doa benar. gitu macam gitu. Mereka turun sih. Oke deh. Manfaatkan Oke aplikasi deh, yang aku ada. dengar kayaknya. Iya, benar-benar seru banget nih kayaknya. Oke. Kira-kira apa sih hal yang paling dirindukan nih dari selama offline dan yang sekarang nggak bisa dikerjain tuh apa sih yang paling dirinduin dari ngumpul sama anak-anak mungkin bercanda bareng atau apa nih? Coba dong, boleh diceritain dong. Apa yang paling dirindukan ya? Yang pertama sih sekre sih. Sekre, terus yang berikutnya itu yang paling penting sih ini sih ngumpul-ngumpul sekre, ngumpul-ngumpul barang gitu kan. Iya Nah, bener. dari pengalaman tahun sebelum, misalnya nggak ada kelas nih, ngumpulnya di sekre, ada cerita-cerita bareng. Ntar dari situ ngajakin plan apa, mau kemana kita ini apa segala macam kan bisa dirunding juga kan. Jadi di sekre itu apa ya? Istilahnya gudang, kalau bisa disebut gudang inovasi lah, inovasi yang ini error, ada inovasi error, ada yang kreatif. Pokoknya di situ ngerangkumin semua intinya. Pokoknya yang paling pertama dirinduin tuh ngumpul bareng di sekre sih, itu yang paling penting. Iya. Oke, aku boleh denger dong dari Bang Yohanes, kira-kira sinyalnya udah bener belum ya? Oke nih, kayaknya masih ada kendala nih ya Bang. Iya, Berhubung. nggak tahu nih maaf. Oke. Iya, jadi Berhubung. maaf. Ya. Oke, boleh, Iya. boleh. Sama lah ya. Sebenarnya pasti rindu untuk ketemuan, ngobrol-ngobrol, bisa main ke kosan bareng gitu kan, bisa rapatnya ketemuan dong, enak kan gitu kan. Ada secretnya juga, kita bisa fellowship bareng-bareng juga, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lebih asik lah dibanding ini aja kendala jaringan bermasalah banget. Iya bener Gimana? sih. Nah kalau gitu kan. Gitu. Jadi memang semangatnya lebih enak ya, lebih semangat sih ketika bisa ketemuan gitu. Lebih semangat. Oke deh, berhubung kita sudah dikit lagi, kita udah mau habis nih waktunya. Boleh nih dari abang-abang promosiin UKM, sekalian closing statement dari abang-abang buat menutup acara pada hari ini. Gimana dari Bang Eto dulu deh? Apa dulu pertama nih, promosiin ya. Promosiin. Nah, buat teman-teman tadi kan sebelumnya itu ada anak yang dari UKT itu, Handri Sirin, katanya sumber inspirasi juga Kak Udi. Ini ya apa? Buat promosiin UKT ya, buat teman-teman semua yang lagi nonton ini, bahkan yang lagi, karena nanti bakal di Spotify juga kan, buat yang lagi dengerin. Tadi kan udah dipaparin tuh berbagai macam proker yang bakal diadain PKT ke depan. Pasti kan pada kepo kan proker apa aja yang bakal diadain PKT. Yuk gabung bareng PKT. Buat ngecek lebih lanjutnya bisa ngecek di Instagram UKT. Ini nggak ada ininya Jo ya. Ada, nanti kita kasih ya. Oh ya, diedit ya. Oke. Mantap. Siap.
Oke, boleh nih dari Potri gimana nih promosiin UKM-nya biar MMUT tuh pada tertarik ikut ikut Potri, sorry. Ya, untuk teman-teman yang masih beragama. Canda ya nih gue. Tapi ya bener. Cuman Bener-bener ya juga sih, bener. kami dari Potri kami rindu sebenarnya. Bukan karena kami nggak ada maksa gitu kan, nggak ada unsur maksa untuk datang. Tapi kami rindu untuk boleh sama-sama berbagian dalam keluarga gitu kan, keluarga Potri. Ya sama-sama ya pasti untuk mengenal dan ya mengenal Tuhan gitu kan, dan kita saling mengenal juga gitu. Itu sih paling, dan mungkin bisa ya nanti teman-teman yang bakal lihat juga dari Spotify gitu kan, dari ya bisa nanti ya ke Instagram aja, ke Instagramnya Potri. Iya. Saya teman-temannya yang Kristen juga harusnya ada sih. Pengurus-pengurusnya saat ini juga banyak kok. Berarti boleh gabung dong, Bang. Boleh lah, boleh. Oke, Tinggal boleh. Tinggal follow aja nih Instagramnya yang Iya. gak Bang. Tinggal datang ke Follow, persekutuannya ntar tapi juga. jangan follow Instagramnya Bang Yohanes ya. Nanti gue Oke kirim deh. IG-nya ya. Tapi IG enggak lah, IG Potri aja, itu Potri. Oke deh, berhubung waktunya tinggal 5 menit lagi, aku mau closing statement aja nih ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat UKM Potri sama UKKT udah sharing-sharing bareng di acara podcast Biduan pada hari ini. Dan aku juga mau ingetin buat seluruh penonton atau yang nanti bakalan dengerin di Spotify, jangan lupa follow, subscribe, dan komen YouTube dan Spotify @dku_usakti. Dan aku juga mau ingetin, kalau acara biduan ini itu diadakan setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi jangan lupa buat join dan suruh anggota-anggotanya itu buat pada join, karena di akhir acara nih habis ini nih bakal ada kuis yang menarik banget gitu. Caranya tadi di awal udah aku jelasin dan kalian harus banget ikutan kuisnya gitu. Oke deh. Saya selaku MC pamit undur diri, dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga makan, tidur juga ya. Jangan terlalu banyak-banyak ngurusin tugas, karena jaga kesehatan itu paling penting. Oke deh. Benar. Beli tinta di Cikupa. Saya Canmita pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you. Mantap. Thank you Bang semuanya. Izin aku close ya. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you teman-teman.